Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan KIP kuliah dan LTMPT tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang prestasi yang ada di menu KIP kuliah dan prestasi yang ada di menu SNMPTN. Karena untuk menu prestasi ini banyak sekali ditanyakan oleh adik-adik pejuang PTN pada tahun ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi adik-adik yang menonton video ini, mohon untuk dibantu subscribe, like, share video ini agar memotivasikan saya lagi dalam memberikan informasi-informasi ataupun membuat video-video tentang KIP kuliah dan LTMPT pada tahun ini. Baik, di sini kita sudah login di akun KIP kuliah. Kita buka di menu prestasi. Di sini untuk menu prestasinya masih kosong. Sedangkan di status kelengkapan berkas itu sudah dianggap lengkap ataupun sudah muncul dengan tulisan lengkap. Di detail juga kita bisa memperhatikan untuk menu prestasi itu masih disilang. Artinya ini opsional, ini adalah pilihan, bukan sebuah kewajiban ataupun keharusan. Jadi bagi adik-adik yang memiliki prestasi silahkan diunggah. Kemudian bagi adik-adik yang memang tidak memiliki prestasi itu boleh untuk dikosongkan. Kemudian diusahakan prestasi yang adik-adik unggah di KIP kuliah itu harus sama dengan prestasi yang akan adik-adik unggah nanti di akun SNMPTN. Di sini saya akan mencoba mengunggahnya. Kita klik tambah prestasi. Usahakan untuk prestasi itu diunggah berdasarkan tahun. Ya, tahun perolehan. Kalau seandainya adik-adik memiliki sertifikat prestasi itu pada tahun 2019, 2020, 2021 ataupun pada tahun 2022 ini, jadi untuk penambahannya ataupun pengunggahannya itu berdasarkan tahun perolehan saja. Misalkan di sini saya mencoba dengan sertifikat ini dengan tahun perolehan itu pada tahun 2019 di bulan Maret. Kemudian ini adalah sertifikat yang kedua, yaitu pada tahun 2019 juga, namun pada bulan April. Kemudian ini adalah sertifikat yang ketiganya, yaitu pada tahun 2021. Kemudian untuk nama kegiatan, adik-adik bisa melihat di sertifikatnya masing-masing. Di sini di sertifikatnya itu dalam acara Important of Smart yang dilaksanakan oleh Sekolah Al-Munjiah. Kemudian juara 3 dengan bidang storytelling. Ya, di sini kita bisa menambahkan bidangnya storytelling. Kemudian jenis kegiatannya itu individu atau kelompok. Karena ini adalah individu, saya memilihnya individu. Kemudian tingkatnya, semakin tingkatnya tinggi, yaitu tingkat internasional ataupun nasional, maka semakin tinggi pula nilai tambahnya. Begitu juga dengan provinsi atau kabupaten. Kemudian tahun perolehan, silakan adik-adik melihat di tahun perolehan sertifikatnya, ini 2019. Kemudian juara berapa itu pencapaiannya, boleh dipilih finalis ataupun honorable mention ataupun lainnya jika tidak menyatakan juara. Misalkan adik-adik hanya sebagai finalis 10 besar ataupun 15 besar, ya silakan untuk dibuat finalis saja. Kemudian honorable mention itu adalah sebuah penghargaan. Kemudian lainnya itu mungkin adik-adik sebagai peserta, itu silakan juga untuk dibuat. Kemudian kita harus mengunggah sertifikatnya. Kita klik browse, kemudian kita pilih sertifikatnya. Ini adalah sertifikat. Untuk sertifikat boleh adik-adik scan ataupun cukup untuk difoto saja dengan HP. Ya, kemudian langsung di browse, kemudian tambahkan prestasi, tersimpan. Ini adalah prestasi yang pertama. Kemudian kita di sini hanya diperbolehkan 3 prestasi saja. Jadi bagi adik-adik yang memiliki banyak prestasi itu mohon dipilih 3 terbaik saja dari beberapa prestasi yang adik-adik miliki. Kemudian kita klik tambahkan jika ingin menambahkan. Baik, di sini berhasil. Untuk kita menambahkan itu dimulai dari 2019, 2019 dan 2021. Ini untuk tahun perolehannya. Kemudian kalau seandainya adik-adik melihat di detail, nah ini sudah tercentang. Apabila ini masih silang berwarna merah itu tidak masalah, karena ini bersifat opsional, artinya pilihan dan tidak diwajibkan. Ya, jangan nanti adik-adik berpikir ini wajib, ini sebuah penilaian.
sehingga adik-adik itu mengupload sertifikat vaksin. Nah, itu sangat bahaya. Ataupun kita mengupload asal upload sertifikat. Nah, termasuklah sertifikat vaksin ataupun sertifikat-sertifikat yang lainnya. Kalau memang seandainya tidak ada, ya lebih baik dikosongkan saja. Karena kalau kita mengutip dari berita di Kompas, itu rame pendaftar SNMPTN dengan sertifikat vaksin bisa didiskualifikasi. Ini adalah tanggapan daripada panitia LTMPT, Ketua Pelaksana Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Bapak Budi Prasetyo, mengaku heran dengan peserta yang mengunggah sertifikat vaksin untuk mendaftar SNMPTN tahun 2022. Nah, beliau mengatakan, "Lo kok salah paham? Ini anak nakal, kalau perlu diberi sanksi, tidak serius," ujar beliau dalam keterangan tertulis kepada Kompas. Ya, di sini yang bersangkutan ingin mendaftar SNMPTN. Kemudian dicek dulu di data profilnya. Kemudian NISN yang bersangkutan ini sama dengan NISN yang terdapat di akun KIP Kuliah. Kemudian kita langsung ke menu pilihan. Kemudian kita cek kembali pilihan Anda. Ya, di sini sudah benar. Pilihan pertama itu akuntansi, kemudian pilihan kedua itu pendidikan geografi. Kemudian kita lanjut ke portofolio. Berarti ini tidak perlu mengupload portofolio karena jurusan ataupun prodi yang dipilih oleh siswa ini itu tidak memerlukan portofolio. Kemudian kita langsung diarahkan untuk isi prestasi. Kemudian kita klik isi prestasi. Karena yang bersangkutan ini memiliki prestasi, nah, itu sama dengan yang prestasi yang ada di KIP Kuliah. Maka sertifikat inilah yang akan kita unggah, ataupun prestasi inilah yang akan kita unggah sama dengan SNMPTN. Kita pilih buktinya. Untuk bukti prestasi yang ada di SNMPTN itu boleh menggunakan tipe PDF, ya, PNG ataupun JPG. Kemudian kita pilih yang pertama itu pada tahun 2019. Deskripsinya itu sama seperti yang ada di akun KIP Kuliah tadi, yaitu sertifikat pertamanya IOS Almunjia. Kemudian bidangnya, nah di sini pilihannya kita buat olimpiade lainnya, karena ini adalah bidang ataupun kompetisi yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Kemudian tingkatnya kabupaten ataupun kota madya. Kemudian individu atau kelompok, kita pilih individu. Kemudian apabila adik-adik sudah mengunggah, di sudut bawahnya itu silakan adik-adik centang ataupun simpan. Di sini berhasil untuk diunggah. Untuk menu prestasi ini, kalau seandainya adik-adik tidak memiliki prestasi, itu juga boleh dikosongkan. Artinya ini tidak wajib. Jangan pula nanti gara-gara tidak terisi ataupun takut kosong, adik-adik mengunggah sertifikat vaksin. Nah, itu yang salah. Kalau seandainya kedapatan adik-adik mengunggah sertifikat vaksin ataupun yang tidak menyatakan juara, atau itu akan sangat berpengaruh. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Bapak Budi Prasetyo, bahwa jika ada kedapatan yang mengunggah sertifikat vaksin di menu prestasi yang ada di SNMPTN ataupun KIP Kuliah, maka itu dianggap siswa-siswa yang nakal, ataupun ini siswa ini tidak serius dalam mengikuti SNMPTN pada tahun 2022 ini. Jadi untuk cari aman lebih baik dikosongkan saja jika memang tidak ada. Kemudian kemarin ada juga adik-adik yang menanyakan di kolom komentar, saya aktif di bagian OSIS, apakah boleh untuk mengunggah sertifikatnya? Ataupun adik-adik itu aktif di eskul-eskul yang ada di tingkat sekolah tapi tidak menyatakan juara, silakan adik-adik untuk mengunggah ataupun menguploadnya walaupun tidak menyatakan juara. Karena prestasi di SNMPTN itu tidak ada yang menyebutkan juara. Nah, di sini yang ada cuma individu atau kelompok. Kalau seandainya adik-adik memilih pramuka ataupun eskul, ya dibuat di sini individu atau kelompok. Kemudian selanjutnya kita finalisasi. Di menu finalisasi kita centang. Kemudian klik finalisasi. Apakah sudah yakin? Karena ini sudah yakin, kita klik finalisasi lagi. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.